Mendengar kata YouTuber mungkin sudah biasa, tapi mari kita coba flashback di mana era YouTuber masih pekerjaan yang cukup underrated, yang mana ini sudah cukup mencakup banyak konten kreator atau channel yang sudah legend tentunya. Tapi tahukah kalian di antara itu ada yang sudah terlupakan, entah karena faktor sudah jarang upload ataupun yang sudah tenggelam. Jadi inilah channel YouTube yang sangat legend tapi sudah dilupakan di segmen bedah channel. Kita mulai dari awal mula kata parodi menjadi sebuah istilah umum di dunia internet di Indonesia. Nama Edozel mungkin harusnya masih cukup bisa diingat oleh kalian para user YouTube yang sudah lama. Bahkan sudah sejak 13 tahun lalu lamanya, Edozel sudah membuat video dengan konsep ataupun dengan judul yang bertulisan parodi. Parodi sendiri secara umum adalah karya kreatif yang dibuat dengan tujuan meniru, mengomentari, mengkritik, dan lain-lain tentang sebuah subjek tertentu. Video-video komedi pendek dengan skrip yang berkualitas tentu sudah disajikan sejak lama lewat video Edozel. Karena memang pada saat itu konten parodi dan komedi seperti ini juga menjadi konten yang paling dicari, mau di sosmed manapun itu. Taruhlah nama-nama yang cukup legend juga seperti Tim Tuan, Kevin Anggara, Skinny Nation 24, dan lain-lain. Bahkan sampai sekarang, konten komedi parodi juga masih ada dan tentu paling dicari juga. Dan yang paling top pada masanya ya tentu dari channelnya Edozel, dimana hampir setiap minggu Edozel bisa mengupload banyak video-video komedi yang tentunya sangat menghibur. Dengan thumbnail dan video-videonya yang ikonik, tentu channel Edozel bisa mendapatkan fanbase yang cukup banyak. Bahkan gak cuma konten parodi, vlog, dan challenge dibuat juga untuk bisa menghibur dengan tensi yang hampir sama dengan video komedinya. Tapi semua itu sempat menurun ketika Edozel sudah jarang sekali membuat konten parodi. Pada tahun 2019-2020-an, channel Edozel memang sudah jarang bahkan tidak pernah mengupload video dengan tipikal seperti komedi parodi khasnya lagi. Lebih banyak vlog-vlog tentang keluarga dan hanya beberapa challenge aja. Tapi bisa tetap diacungi jempol dikarenakan channelnya bahkan masih bisa konsisten mendapatkan ratusan ribu bahkan jutaan views. Semua itu tentu dikarenakan format video vlognya yang cukup beda dari vlog lain pada tahun itu. Bahkan dia sempat membuat video pamit pada channel YouTube-nya, tapi memang berujung balik lagi aja seperti biasa. Tapi hey, bahkan video-video terakhir yang diupload masih bisa menyentuh ratusan ribu views. Tapi memang channel itu sendiri sudah tidak mengupload video berformat panjang lagi sejak beberapa bulan lalu, dan YouTube-nya juga lebih aktif di tab shorts dan memang sudah menurun juga performanya. Tapi di luar itu semua, Edozel mungkin sudah hampir terlupakan di YouTube. Tapi di TikTok, Edozel masih eksis, di mana kini dia telah memiliki banyak bisnis media yang mengedukasi juga tentunya. Jadi apakah kalian masih ingat dengan channel Edozel? Coba aja komen. Mungkin public figure ini memang tidak terlupakan, tapi nyatanya orang-orang sudah jarang sekali tahu kalau influencer ini adalah salah satu YouTuber dari sebuah channel legend juga, yaitu Reza Arab Octavian. Alih-alih dikenal sebagai salah satu kreator gaming legend pada masanya, orang-orang sekarang hanya tahu dia lewat berita-berita viralnya dan grup musiknya. Tapi balik pada masa channelnya, Reza Arab bisa dibilang cukup populer di ranah konten gaming tentunya. Tapi memang niche-nya nggak terlalu dikhususkan karena khas dari channelnya adalah komentari dia tentang gamenya yang sangat blak-blakan, di mana tentu saja kalimat-kalimat toksik dan kata-kata kasar lainnya dikeluarkan begitu saja. Tapi di luar itu semua, para audiensnya dari channel Reza Arab tentu merasa terhibur juga karena memang basic pembawaan dari kontennya yang memang fun aja. Selain itu, Reza Arab juga suka nimbrung atau collab dengan channel-channel legend top tier lainnya, dan collabnya itu berhasil semua. Gak cuma dikenal sebagai gamer di channel gamingnya, tapi ia bisa eksis di berbagai video-video yang pada saat itu adalah trendingnya parodi komedi yang dibuat oleh konten kreator lain. Tapi long story short, selama dia berkarir, pada akhirnya channelnya waktu itu dihapus pada tahun 2018, dimana ternyata channelnya berubah menjadi channel Rumah Anyo yang memang Reza Arab sendiri dengan ikhlas menyumbangkan channelnya untuk panti tersebut. Dan sekarang Reza Arab bisa tetap eksis karena bisa mengekspansi personal brandingnya di industri entertainment hingga sekarang. Jadi apakah kalian masih ingat kalau Reza Arab itu merupakan YouTuber gaming yang cukup menjadi topik pembicaraan pada masanya?
Coba aja komen. Lalu masuklah kita ke list terakhir, di mana ini cukup legend tapi kalian pasti sudah lupa-lupa ingat. VNGNC lah namanya, di mana channel terkenal akan konten randomnya yang berpacu pada YouTube culture, yang ia seringkali membahas beberapa sisi lain dari culture YouTube yang ada di Indonesia. Dan mungkin kontennya bisa dibilang cukup kontroversial, dikarenakan kontennya rata-rata berfokuskan pada kritik pada konten-konten yang ada di YouTube pada masa itu. Taruhlah contoh pada series konten yang cukup sering di-request oleh para subscribersnya, yaitu WTF Indonesia. Atau bahkan tidak jauh-jauh dari itu, video pertamanya aja yang berjudul I Quit YouTube, itu isinya adalah kritikan karena konten di YouTube pada saat itu isinya hanyalah konten-konten vlog bermutu, ketimbang ngeboost video-video yang memiliki value kreatif dan manfaat yang lebih baik. Konteks video tersebut sendiri adalah dia memang berhenti menjadi seorang YouTuber pada channel atau pesona lamanya, yaitu Shockfield TV. Hingga yang buat brandingan baru di channel VNGNC yang sesuai dengan deskripsi channelnya, konten yang berfokus pada komentar-komentar seputar YouTube culture, sehingga muncullah konten-konten yang bersifat sarkas seperti WTF Indonesia dan lain-lain. Tapi semua itu juga sudah berhenti sejak tahun 2018 yang berhenti pada video WTF Indonesia The Final Episode. Yang membuat channel ini cukup unik adalah kalau pada WTF Indonesia yang terakhir, semua kritikan yang ada di video itu ternyata bisa serelevan itu sampai sekarang. Kritikan-kritikan seperti artis-artis TV yang mulai memasuki platform kreator di YouTube, ataupun kreator-kreator YouTube yang kualitasnya udah kayak artis TV. Realita kalau semua YouTuber itu patokannya hanya AdSense, dan kualitas konten Indonesia yang emang hasil transferan dari YouTube luar. Berdasarkan data di videonya, taruhlah contoh konten gaming yang udah meledak di pasar Amerika pada tahun 2016 di YouTube luar, dan meledak di Indonesia pada tahun 2017, dan itu katanya terhitung transferan. Daily vlog yang awalnya rame dari YouTube luar, lalu udah ketebak bakal lanjut rame juga di Indonesia. Atau mungkin yang paling kelihatan kayak ngepredik banget adalah tinju antara konten kreator dan influencer. Itu sudah ada di YouTube luar sejak KSI versus Logan Paul tampil, dan ternyata malah beneran kejadian dan mulai rame di Indonesia bahkan sampai sekarang. Pokoknya semua kritikan dia itu relevan dengan era YouTube sekarang yang dipatok karena kualitas viewers Indonesia yang terbilang cukup ke bawah. Memang pendapat dari dia ini cukup abu-abu dan memang gak bisa diterima banyak orang. Tapi begitulah kenyataannya. Jadi apakah kalian masih ingat channel VNGC? Dan apakah statementnya masih relate dengan era YouTube sekarang? Terima kasih telah nonton video ini. Gimana? Apa kalian masih mengingat channel-channel legend ini? Silahkan komen aja. So, kalian suka segmen ini gak? Bisa banget buat share dan juga like video ini. Jadi, jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.